Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin. Ustadz Adi Hidayat ini kan nggak terima kalau dikritik orang yang hanya lulusan teknik sipil, ya. Ketika beliau berbicara masalah agama, beliau tidak terima dikritik oleh lulusan teknik sipil yang nggak punya latar belakang pendidikan agama. Karena kata beliau nggak nyambung lah kalau lulusan teknik sipil kemudian mengomentari masalah agama. Jadi artinya Ustadz Adi Hidayat ini menilai bahwa orang yang lulusan teknik sipil kemudian berbicara masalah agama itu ya nggak akan nyambung, ya. Padahal orang lulusan teknik, ya, yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat ya belajar agama juga. Cuma bedanya Ustadz Adi Hidayat ini belajar dapat ijazah, sementara yang teknik sipil belajarnya pakai jalur non formal, sehingga tidak mendapatkan gelar S2 sastra bahasa Arab, ya. Jadi mungkin Ustadz Adi Hidayat ini nggak level lah kalau dikritik oleh orang yang ya lulusan teknik sipil, ya. Tapi beliau nggak sadar juga bahwa ketika beliau ceramah, ya, beliau juga sering berbicara tentang sesuatu yang itu bukan bidang beliau, bukan bidang beliau. Ya. Sebenarnya kalau yang dibicarakan itu benar, ya nggak ada masalah juga kaum muslimin. Ya. Beliau mau bicara masalah bangunan, masalah kosmologi, masalah kimia, masalah fisika. Kalau benar nggak ada masalah. Ya, tapi ini enggak. Ternyata beliau ini kalau bicara ngawur juga. Ya. Kita pernah angkat video dari seorang ahli sains yang membantah penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa bentuk alam ini seperti trompet, ya, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya lah yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan tentu seperti biasa, penyampaian Ustadz Adi Hidayat ini terlihat sangat ilmiah dengan segala retorika dan cocok logi yang dibuat oleh beliau, ya, yang kemudian mampu membuat jamaahnya ini berdecak kagum, ya. Jadi jamaahnya ini malah semakin kagum dengan Ustadz Adi Hidayat. Ternyata Ustadz Adi Hidayat ini dianggap oleh jamaahnya, wah ini menguasai ilmu segala bidang, ya. Jadi kagum. Meskipun orang yang faham terhadap sains, ya, ketika melihat video penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang masalah konsep bentuk alam kemarin, ya, mereka malah bingung. Malah bingung. Dan kali ini ada lagi kaum muslimin, ya. Ustadz Adi Hidayat ini melakukan blunder lagi kaum muslimin. Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang sains dan ternyata kacau juga kaum muslimin. Yang akhirnya orang yang kemarin mengoreksi penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang bentuk alam, ya, tentang bentuk alam semesta. Nah, beliau ini sekarang angkat suara lagi mengomentari ceramah Ustadz Adi Hidayat yang memang sudah offset, ya, berbicara tanpa ilmu, berbicara bukan pada bidangnya. Dan parahnya kaum muslimin, ya, masalah ini dikaitkan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan metode cocok logi. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini sudah mulai mengikuti metode Ustadz cocok logi, ya, dalam berdakwah. Ya, Ustadz cocok logi yang kemarin kita bahas kaum muslimin, ya, yang mengatakan bahwa itu menara Zamzam Tower itu di atasnya ada bulan sabit. Itu katanya tanda munculnya tanduk setan. Kemudian logo polisi Arab Saudi itu katanya simbol Dajjal dan sebagainya. Ya pokoknya cocok logi lah kaum muslimin, ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini juga sudah mulai main cocok logi. Dan coba kaum muslimin kita langsung saja simak videonya bagaimana ahli sains ini mengkritik Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan ini ahli sains yang sudah kita angkat videonya beberapa waktu yang lalu kaum muslimin, ya. Abdul Muin Banyal, pemilik channel Sains Bawah Pohon, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan.
Jadi atom pertama kali ditemukan oleh Jabir bin Hayyan ya, itu kata Ustaz. Well, menurutku wajar-wajar dan sah-sah saja sih ketika ada orang yang mengklaim bahwa dia yang pertama kali menemukan atom, atau dia yang pertama kali menemukan hukum gravitasi, atau dia yang pertama kali menemukan angka nol. Ya namanya juga klaim kan. Selama orang yang mengklaim tersebut bisa menunjukkan informasi atau bukti yang valid dalam mendukung klaim mereka, maka harusnya sih aman-aman saja. Nah, terkait mengenai masalah atom tadi, sebenarnya jauh sebelum masa Jabir bin Hayyan, Demokritus dan gurunya Leucippus pada abad kelima sudah memberikan gagasan mengenai konsep atom ini, bahwa ketika kita punya sebuah benda, kemudian benda tersebut kita potong-potong sampai bagian terkecilnya yang tidak bisa dipotong lagi, maka itu yang disebut sebagai atomos. Kata atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak bisa dibagi lagi. Nah, masalahnya konsep atom sendiri tidak begitu menarik pada saat itu, karena kurang lebih pada abad yang sama Aristoteles juga mengemukakan teori yang sama mengenai penyusun materi di alam semesta ini, bahwa segalanya berasal dari 4 unsur yang dianggap fundamental, yakni api, air, udara, dan tanah. Orang-orang pada saat itu tidak tertarik dengan idenya Demokritus mengenai segala sesuatu terbuat dari atom. Mereka justru lebih tertarik dan lebih menerima ide dari Aristoteles. Mungkin salah satu alasannya karena Aristoteles jauh lebih terkenal dibandingkan dengan Demokritus. Jadi sampai di sini jelas ya bahwa Jabir bin Hayyan hidup di abad ke-8 Masehi, sementara konsep atom sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Jabir bin Hayyan ini merupakan salah satu ilmuwan muslim yang punya kontribusi begitu signifikan terhadap perkembangan ilmu kimia. Namun mengatakan bahwa dia orang yang pertama kali menemukan atom, itu merupakan sesuatu yang perlu dikaji lebih jauh gitu. Jabir bin Hayyan memang dikenal karena dia menemukan beberapa zat kimia seperti asam sulfat, asam tartrat, dan bahkan merkuri. Jabir ini juga dikenal karena teknik penyulingan atau distilasi yang digunakan untuk memurnikan bahan atau zat yang dia temukan. Bahan-bahan atau zat tersebut kemudian dia gunakan untuk pembuatan tinta, kertas, dan obat-obatan, yang menunjukkan transisi dari pandangan kuno bahwa segala sesuatu terdiri dari 4 unsur, tanah, air, udara, dan api, menuju pada pemahaman yang lebih praktis tentang perbedaan bahan berdasarkan sifat-sifat spesifiknya. Ini sejalan dengan teori 4 unsur yang diperkenalkan oleh Aristoteles tadi. Tetapi Jabir memberikan pendekatan yang lebih praktis dan terstruktur dalam upaya menciptakan atau mengubah suatu zat menjadi bahan yang lain gitu. Itulah yang dikatakan oleh Ahmed Rajab yang saat itu menjadi asisten profesor di Harvard Divinity School dan sekarang telah menjadi associate professor di Institute of the History of Medicine di Johns Hopkins University. Jabir is credited for discovering things like the sulfuric acid, like tartaric acid, like mercury even. What Jabir really did is to think about first how to purify them, and this happened, for instance, through distillation. And he also tried to record what he perceived as very significant properties for these particular materials. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak dari bahan-bahan yang dia temukan digunakan untuk memproduksi tinta, kertas, dan obat-obatan. And then he was able to use many of them in the production of ink, of paper, of medications. And this shows us a move from the general view of everything is made of the 4 elements into a more practical view of that things differ based on very significant properties, and therefore have a more systematized process of trying to change or to create something out of something else. Nah, bahkan di artikel ini disebutkan bahwa salah satu kemampuan Jabir bin Hayyan adalah mengolah dan memproses logam untuk berbagai keperluan praktis dan ilmiah. Namun, tidak disebutkan sama sekali mengenai konsep atom dari Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Surah ke-57. Well, ada beberapa artikel dan buku yang sudah saya baca mengenai Jabir bin Hayyan. Linknya saya berikan di deskripsi. Dan saya belum menemukan satupun referensi yang membahas ataupun mengatakan bahwa Jabir bin Hayyan adalah orang yang pertama kali menemukan atom, dan inspirasi dari penemuannya itu muncul ketika beliau membaca surat Al-Hadid ayat 57. Saya sangat-sangat berterima kasih jika ada di antara teman-teman yang punya referensi lain dan mau berbagi dengan saya, karena saya sangat-sangat penasaran untuk membacanya. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid, penasaran. Kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya.
Sekali lagi, saya belum temukan satupun bukti historis atau bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Jabir bin Hayyan atau ilmuwan manapun pada zamannya memiliki kemampuan atau teknologi untuk mengeluarkan atom dari suatu elemen. Konsep atom dan struktur internalnya seperti proton, neutron, dan elektron baru dipahami dengan jelas pada abad ke-19 dan 20 dengan kontribusi ilmuwan seperti John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr, sampai pada model atom di era mekanika kuantum yang melibatkan beberapa ilmuwan seperti Schrödinger dan Heisenberg. Saya tidak tahu di mana informasi yang beliau peroleh mengenai Jabir bin Hayyan yang mengeluarkan atom dari besi. Mungkin beliau punya buku atau referensi lain yang membahas secara khusus mengenai hal ini. Bahkan di buku ini, yang menurutku agak lengkap membahas tentang Jabir bin Hayyan, juga tidak membahas mengenai penelitian soal atom dan bagaimana mengekstrak atom dari sebuah elemen. Dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi Fe, ferum, F besar, E kecil. Jadi maksudnya gimana nih? Mohon maaf ya Pak Ustaz, saya agak sedikit bingung di sini nih. Jadi maksud Pak Ustaz itu ferum diberi nama oleh Jabir bin Hayyan gitu. Jujur, saya juga belum menemukan artikel yang membahas secara spesifik bahwa penggunaan kata ferum itu berasal dari penelitiannya Jabir terhadap atom besi. Yang saya baca adalah bahwa manusia sudah menggunakan besi sejak 5.000 tahun yang lalu. Simbol Fe sendiri diambil dari kata Latin ferum yang berarti logam suci, yang digunakan untuk mempersiapkan perang salib pada masa-masa sebelumnya. Dan ini jauh sebelum eranya Jabir bin Hayyan. Jadi sekali lagi, jika Pak Ustaz atau teman-teman yang lain yang nonton video ini punya referensinya, mungkin bisa di-share ke kita-kita supaya kita bisa memverifikasi kebenaran dari apa yang kita dengar dan pelajari. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Oke, benar bahwa nomor atom dari besi memang 26. Kemudian salah satu isotop besi yang stabil adalah Fe57. Kemudian beliau mencoba menghubungkannya dengan penomoran surat dalam Al-Quran, dalam hal ini Al-Hadid, surat 57 ayat 25 sampai 26. Jadi seolah-olah penomoran Fe57 nomor atomnya 26 itu berasal dari Al-Quran gitu. Karena surah 57 ayat 25 sampai 26 itu katanya membahas tentang besi. Nah, setelah saya cek di Al-Quran, ternyata yang membahas tentang besi itu hanya ayat 25 saja. Sementara ayat 26 tidak membahas sama sekali mengenai besi. Dari sini saja harusnya sudah terlihat jelas bahwa tidak ada kaitannya antara penomoran Al-Hadid surah 57 ayat 25 sampai 26 dengan Fe57 nomor atomnya 26. Kemudian yang membuat keduanya bahkan tidak berkaitan sama sekali adalah bahwa ternyata isotop ferum yang paling stabil itu bukanlah Fe57 seperti yang beliau katakan tadi. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Jadi sekedar informasi, besi itu punya 4 isotop yang stabil, yakni Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Terus kata Ustaz bahwa isotop yang paling stabil itu adalah Fe57 dan menghubungkannya dengan surat 57 dalam Al-Quran. Well, sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, setelah saya melakukan kalkulasi secara matematis terhadap energi ikat inti pada atom ferum 56 dan 57, saya menemukan bahwa energi ikat inti untuk Fe56 adalah sebesar 8.790 mega elektron volt, sementara energi ikat inti untuk Fe57 itu adalah sebesar 8.770 mega elektron volt. Kalau kalian tidak percaya, silakan hitung sendiri berdasarkan rumus energi ikat inti supaya kita tidak asal ngomong tanpa punya landasan matematis. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa Fe56 itu lebih stabil dibandingkan dengan Fe57 karena Fe56 memiliki energi ikat per nukleon lebih tinggi. Energi ikat per nukleon adalah ukuran seberapa kuat proton dan neutron dalam inti atom terikat bersama. Energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dari Fe56 menunjukkan bahwa ikatan inti Fe56 lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan Fe57. Bahkan kalau kita merujuk pada grafik ini, yakni grafik rata-rata energi ikat per nukleon terhadap jumlah nukleon, kalau penasaran linknya saya berikan di deskripsi. Di sini terlihat jelas bahwa Fe56 adalah yang paling stabil. Dengan demikian, isotop yang paling stabil untuk ferum adalah 56 dan nomor atomnya adalah 26. Itu artinya tidak ada kaitannya sama sekali dengan penomoran surat dalam Al-Quran. Karena kalau kita cek di Al-Quran, surat ke-56 ayat 26 adalah Al-Waqiyah, bukan Al-Hadid. Jadi sepertinya upaya beliau untuk menghubungkan Fe57 nomor atom 26 dengan penomoran surat dalam Al-Quran ternyata tidak sesuai. Karena memang, mohon maaf,
tidak ada kaitannya sama sekali. Beliau mengatakan isotop besi yang paling stabil adalah 57 dan ayat 25 sampai 26 membahas tentang besi. Ternyata setelah saya cek, hanya ayat 25 yang membahas tentang besi, sementara nomor atom besi adalah 26. Kemudian setelah saya lakukan kalkulasi secara matematis berdasarkan energi ikat inti, ternyata isotop yang paling stabil itu bukan Fe57, melainkan Fe56. Sayangnya, tidak hanya di video ini, beliau juga membahas topik yang serupa di beberapa video lainnya dengan mengatakan hal yang sama. Ayat 25 sampai dengan 26. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57. Surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Al-Hadid, surah besi. Tapi bukankah atom yang stabil itu disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil, ferum? Bukankah yang paling stabil itu ada 4 turunannya? Ada yang Fe55, 56, 57, sampai 58. Bukankah yang paling stabil di 57? Teman-teman yang di kimia silahkan kaji kembali. Ya. Yang paling menarik, lihat. Ini dibaca dari Quran surah Al-Hadid. Ditemukan ini. Jadi manuskrip. Bukankah surah ke-57 surah Al-Hadid? Fe, F besar, E kecil, gitu kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan punya 4 isotop kan? Isotop 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat, surah ke-57 ayat ke-25 sampai 26. Sama persis. Fe, verum, Fe besar, E kecil. Nomor atomnya adalah ke-26. Setiap atom punya isotop kan ya? 55, 56, 57 untuk verum. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Mohon maaf sekali, ini keliru dan sangat berbahaya gitu. Karena kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, apa yang beliau sampaikan terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran bagi banyak orang. Dan ini bukan kata saya. Penelitian menunjukkan bahwa informasi yang terus-menerus diulang-ulang seringkali dianggap lebih benar dibandingkan dengan informasi baru. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghubungkan sains dengan agama itu terkesan sangat memaksa dan seringkali berakhir pada cocokologi yang tidak bermakna apa-apa. Jangan sampai keinginan kita untuk menunjukkan bahwa kitab suci kita lah yang paling sejalan dengan sains, justru malah mereduksi kesucian dari kitab suci itu sendiri, hanya karena kesalahan interpretasi ataupun ketidaktahuan kita mengenai sains. Agama itu mengandung kebenaran absolut, sains itu kebenarannya sementara. Jangan menodai kesucian dan kemurnian agama Anda dengan menyandarkan pada hal yang kebenarannya tidak pasti. Lagian, ngapain sih kita menghubung-hubungkan sains dengan agama? Orang masih tetap beragama kok, meskipun tidak dihubungkan dengan sains. Apa jangan-jangan selama ini kita sendiri masih ragu dengan kebenaran dalam agama kita, sehingga kita butuh validasi dari sains gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa, oh bukan memvalidasi, tapi mempertebal keyakinan kita. Well, itu justru terdengar sangat aneh. Itu artinya saat ini Anda sendiri masih belum 100% yakin dengan kebenaran dalam agama Anda. Cukup sekian, saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan Masya karya. Allah, ini closing statement dari Bang Muin Banyal ini selalu luar biasa kaum muslimin ya. Benar sekali ya, agama kita itu kan kebenarannya absolut kaum muslimin. Sementara sains itu sifatnya relatif ya. Sementara bisa berubah-ubah sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahlinya ya. Dan boleh mengaitkan agama ini dengan sains. Boleh ya. Tapi kalau itu memang sudah menjadi kebenaran yang mutlak, yang tidak akan mungkin berubah lagi. Sebagai contoh ya, perputaran bulan, ya kemudian posisi-posisi bintang, yang kemudian disebutkan bulan, matahari. Mereka ini berputar, berjalan sesuai dengan poros mereka masing-masing. Ya. Bulan menjadi bahan atau alat untuk menghitung hari, ya, menghitung bulan. Ya, bintang menjadi petunjuk arah. Ya, kalau sudah mutlak, ya, terbukti kebenarannya, ya silakan dihubungkan. Ya. Ya, kalau secara ilmiah sudah mutlak, nggak akan berubah lagi ini. Ya, itu silakan dihubungkan. Tapi kalau sebatas cocok logi, ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang direaction oleh Bang Abdul Muin Banyal ini kan malah berpotensi memalukan agama Islam ini kaum muslimin. Ya, kalau suatu saat sains ini berubah, apakah konsep cocok logi yang dibuat oleh Ustadz Adi Hidayat yang dikait-kaitkan ya akan dirubah juga? Ya. Apalagi cocok loginya tadi meleset jauh kaum muslimin.
mengaitkan nomor surat dengan nama surat, ya, dengan konsep-konsep yang cocok logi tadi, ya. Kan kacau kaum muslimin. Ini Ustadz cocok logi baru setelah Rahmat Baikuni, ya, yang kemarin kita angkat videonya. Dan bagi kami ini adalah video tantangan lah kaum muslimin, ya, dari pemilik channel Science Bawah Pohon, Bang Abdul Muin Banyal, ya, tantangan untuk Ustadz Adi Hidayat agar dapat membuktikan konsep cocok loginya. Mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat menonton video ini dan mudah-mudahan jamaahnya juga sadar, ya, setelah melihat video-video dari Bang Abdul Muin Banyal yang mengkritik konsep cocok logi Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan ternyata Ustadz Adi Hidayat ini, ya, semakin kesana semakin kemari semakin muter-muter, ya. Semakin terbongkar kalau ceramahnya ini banyak yang offset, keluar jalur, ya. Mudah-mudahan jamaahnya segera sadar, ya. Ingat pesan seorang imam, ya, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu itu agama kaum muslimin. Ya, jadi kita harus memperhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Kalau orang cocok logi, ya, kemudian diambil ilmu agamanya, waduh, repot, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.